Selamat pagi, teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bisa fokus untuk mata kuliah ini. Maaf teman-teman, kebetulan saya hari ini ada sesuatu yang harus dikerjakan. Saya tidak bisa tunda. Untuk itu, karena kita memang juga kuliahnya online untuk yang pertama ini, sehingga saya buat berupa video, ya, berupa video yang saya rekam dan tidak jauh berbeda dengan kalau kita uh, kuliah secara Zoom atau secara online. Baik, berarti yang pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Krismanda Manik, seperti teman-teman sudah tahu. Nama saya itu Krismanda Manik, dan ini yang menjadi uh, apa uh, saya punya data, saya punya seperti background atau CV ya. Saya akan kasih tahu teman-teman. Di sini nama saya ini Ismada Manik. Saya tinggalnya di daerah Hutan Kayu. Ya. Kemudian nomor handphonenya ini 0878 71 742 56. 74256. Sementara email saya krismandamanik@yahoo.com. yahoo.com. Nah, ini yang menjadi CV atau pengalaman saya ya. Pengalaman saya bekerja hampir 30 tahun di bidang logistik ya. Kita lihat yang pertama ini perusahaan Jerman, Kuehne Nagel. Saya bekerja di sini selama hampir 5 tahun. Kuehne Nagel Jerman punya ya, Jerman company. Kemudian saya bekerja juga di perusahaan Swiss. Saya paling lama bekerja di perusahaan Swiss itu selama 12 tahun. 12 tahun. Kemudian ini SDV Logistics atau Bolloré, ini perusahaan Prancis. Saya di sini juga hampir 5 tahun lebih. Kemudian perusahaan Jepang, di sini saya 3 tahun. Ya. Dan sekarang selain mengajar, saya juga punya perusahaan sendiri yang bergerak di bidang logistik dengan nama Toga Mual Sejahtera. Ya. Itu perkenalan. Dan saya terakhir ini hobi saya mendaki gunung. Ini pendakian saya tahun lalu di bulan Mei, ya. Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Sumatera atau gunung tertinggi nomor 3 di Indonesia yang ada di Jambi, ya. Saya pendakian sama teman-teman di sini. Terus ada beberapa juga di sini, ini pendakian saya di Gunung Cermai, ya. Gunung Cermai ini gunung tertinggi di Jawa Barat. Ini Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Ini Gunung Lawu, ya, perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ini Gunung Agung yang ada di Bali. Saya panjat atau kemarin itu di bulan Desember tahun lalu, ya. Tahun lalu saya ada mendaki gunung ada 10, ya. Hanya di 2 bulan saya nggak mendaki. Ini Gunung Prau, semua tahu ya, Gunung Prau. Dari Prau ini latar belakang Gunung 3S, Sumbing, Sindoro, dan Slamet. Sementara ini di Rinjani, ya, Gunung Rinjani ini adalah Danau Segara Anak. Sementara yang satu ini adalah, sama ini ya, Gunung Lawu sama ini. Terus ini di Gunung Sumbing, ya. Ada lagi Sindoro, ada lagi Gede. Rencana saya tanggal 7 ini juga mau ke Gede yang ada di Jawa Barat. Itu pendakian saya keempat kali di Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango. Ya. Saya juga ada mendaki beberapa gunung di Jawa Tengah, ya. Terus di Jawa Barat juga, ya. Tentu karena mendaki itu sesuatu yang positif, sehat, olahraga, wisata, dan lain-lain. Jadi saya senang mendaki gunung. Semoga suatu saat kita bisa mendaki bersama-sama. Baik, kita masuk ke materi kita. Materi kita di sini pendahuluan dulu ya, untuk mata kuliah supply chain. Ya. Apa sih untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat, tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan lingkungan internal perusahaan, tentu masuk juga ke eksternal, bahkan banyak sekali ya, yang harus diperbaiki. Istilahnya itu total, secara menyeluruh, komprehensif.
Dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan transportasi, ya, ini perusahaan logistik di sini, dan juga jaringan distributor. Kemudian kesadaran adanya produk yang murah, cepat dan berkualitas, ya. Jadi secara harga juga dia bisa kompetitif atau bisa efektif, efisien, tapi juga secara waktu juga dia cepat. Contohnya di sini ya, bagaimana sih terjadi logistik itu atau supply chain, sebuah produk melewati proses yang panjang ya, dari awal sampai dia ke tangan konsumen ya, ke tangan konsumen. Ini kalau kita lihat pabrik ya, atau ini masuk ke gudang, dari gudang nanti ada tracking bisa sini. Ini yang simpel ini ya, yang simpel langsung ke toko sampai ke konsumen. Tapi kadang-kadang ini kalau beda benua, beda negara itu lebih complicated. Ada juga kapal, ada pelabuhan origin, ada pelabuhan destinasi atau tujuan ya. Oke, apa sih supply chain itu? Supply chain adalah jaringan ya, supply chain adalah jaringan perusahaan yang secara bersama bekerja menciptakan ya, to create, menciptakan dan menghantarkan atau deliver suatu produk ke tangan end customer atau pemakai akhir ya, pemakai akhir di sini. Jaringannya tentu tadi mulai dari upstream, mulai dari supplier sampai kepada nanti dari supplier sampai kepada end customer atau customer akhir ya. Perusahaan termasuk di sini termasuk ini supplier ya, pabrik atau yang membuat barang, distributor, toko, retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Tadi saya bilang kalau beda negara tentu beda nanti masalah transportasinya. Oke. Kemudian ini ya dari supplier sama sebenarnya pengertiannya tadi, yang manufacture ya, warehousing atau distribution center gitu, customer ya, at the end itu sampai ke customer. Tentu banyak transaksi juga yang terjadi di sini ya, mulai dari material cost, transportasi cost, manufacturing cost, transportasi cost sampai inventory cost ya. Kemudian perubahan paradigma ya, business single alone competition menjadi network competition ya. Sekarang itu punya network, kami punya perusahaan itu mempunyai jaringan itu hampir di 120 negara di seluruh dunia, hampir 8.000 office yang ada di seluruh dunia. Jadi itu perlu sekali kita mempunyai jaringan sehingga kita bisa melakukan distribusi. Seperti kemarin saya ada pengiriman barang dari Semarang menuju ke Bangkok, Expo. Tentu karena kita juga ada office atau keagenan di Bangkok. Bukan hanya di Bangkok, ASEAN, tapi ke Australia, ke New Zealand, ke Amerika, Afrika, Latin Amerika, terus Europe, dan lain-lain ya. Kita punya jaringan sehingga ketika ekspor ada yang menerima di sana, ada yang mengerjakan di sana untuk mengantarkan ke tangan konsumen ya. Kemudian di sini dikatakan, jadi tentu perlu itu network itu ya. Kalau naik gunung itu biasanya sendiri oke, rame-rame oke. Ada dibilang kalau kamu ingin cepat sendiri aja, tapi kalau ingin kamu bahagia ya rame-rame. Kadang-kadang perlu network, perlu grup, perlu sahabat, teman ya. Itu membuat kita menjadi bersinergi dan kita menjadi lebih kuat. Kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi, ya, strategi baru. Bagaimana mengelola, mengkoordinasi antar organisasi, antar seksi. Kemudian persaingan sekarang bukan hanya dengan yang lainnya, tapi lebih tepat dikatakan supply chain yang satu dengan supply chain. Sebenarnya itu hanya kompetitor. Karena sekarang kompetitor bisa jadi mitra juga. Kalau kita bekerja sama, membuka satu konsol, umpamanya satu tujuan ke Jepang, Tokyo gitu, kalau barang kita kurang, barangnya dia kurang, ya udah kita combine dalam satu kontainer itu menjadi lebih profitable, menguntungkan. Ada 3 hal yang perlu dikelola, yaitu aliran supply chain sebutnya. Tentu di sini ada produk ya, produk itu dari supplier atau dari manufaktur ke konsumen. Informasi ya sama, tapi bisa juga sebaliknya. Finance itu tentu dari
dari sini ke sini, ya. Dari pembeli ke konsumen ini karena membayar ya. Kita kan kalau beli membayar, berarti finance itu dari konsumen kembali ke awal, kembali ke pabrik seperti itu. Jadi katakan di sini ya, yang tadi aliran barang itu dari produsen ke konsumen, aliran uang adalah dari konsumen ke produsen. Tapi kalau aliran informasi itu ke dua belah pihak, ke atas sampai ke bawah. Banyak contohnya, umpamanya kapalnya tiba kapan, seperti itu. Ya, saya ada pengiriman 120 farmasi staffing besok hari Selasa, staffing di Bogor. 1x20 tujuannya ke Malaysia ke Port Kelang. Ya. Jadi kapalnya closing tanggal 27 jam 1. Jam 1 tanggal 27. Jadi tanggal 26 besok hari Selasa. Senin yang akan datang ini akan di Selasa di staffing. Kan closingnya hari Rabu ya. Oke, dalam kondisi sederhana sebagaimana teorinya, contoh sebuah produk biskuit kaleng ya. Apa sih yang terlibat? Sebenarnya banyak banget ya. Hanya untuk membuat contoh biskuit kaleng. Contohnya seperti apa ya? Pengguan atau roti kue kelapa dan lain-lain. Ya, tentu di sini banyak ini ya. Ya, yang terlibat nih. Ini masih sedikit ini, mungkin yang banyak sih. Ini cuma berapa persen nih? Penghasil gandum, penghasil tebu, penghasil garam, penghasil aluminium, penghasil tepung, pabrik gula, distributor garam, pabrik kaleng, semua ya terlibat. Jadi banyak hal yang terlibat. Walaupun itu kelihatannya sederhana ya. Sementara skemanya seperti ini ya, skema 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti bisa umpamanya ini konsol, atau lain baru dikirim lagi sampai ke tangan konsumen akhir. Itu skema hubungannya. Oke, tentu ada jaringan fisik ya, barang mengalir mulai dari hulu sampai ke hilir, dari upstream sampai downstream ya. Mulai dari supplier ke pabrik, dari pabrik ke gudang, dari gudangnya logistik nanti masukin kontainer, dari kontainer dikirim ke pelabuhan, dari pelabuhan dinaikkan ke kapal, dari kapal nanti diturunkan masuk ke gudang atau PCY, dari CY nanti ditarik lagi sama truk ke gudang, dari gudang baru sampai end customer. Ya, ada. Jadi sampai at the end, sampai pemakai terakhir, ya, end customer. Pendekatan di tengah sistem adalah integrasi, ya, kolaborasi, ya, karena banyak sekali terlibat. Ya, seperti yang tadi kan ini, karena harus ada integrasi di sini. Ya. Kalau nggak ada integrasi, tidak ada kerjasama, tidak ada kesatuan informasi, ya susah nanti. Karena banyak hal yang terlibat. Contohnya biaya cukai, ya. Terus pelabuhan, bagaimana kita bekerjasama agar barang bisa keluar dari pelabuhan. Ya. Oke, sistem tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal, ya seperti tadi eksternal. Bahkan sampai peraturan pemerintah, jangan sampai barang kita kena lartas, larangan terbatas. Pokoknya baja, impor baja yang terbuat barang dari baja, kan ada lartasnya itu. Harus ada PI, persetujuan impor, baru bisa impor gitu. Bagaimana dengan yang lain, umpamanya ada hasil-hasil bumi juga yang dia punya lartas ya. Apakah perusahaan Indonesia telah menerapkan SCM dalam perusahaannya? Jawabannya adalah pada hakikatnya mereka semua memiliki metode atau pendekatan dalam mengelola supply chain. Ya. Namun tidak semua dari mereka menerapkan pendekatan yang integratif atau kolaboratif ya. Kadang-kadang masih manual, kadang-kadang belum terintegrasi, belum terkoneksi, belum mempunyai jaringan gitu, jadi manual. Dan itu memperlambat dan mahal. Ya. Jadi di sini dikatakan SCM, Supply Chain Management, rangkaian pendekatan. Ya. Integrasi, apa sih integrasi? Dulu katanya tim-tim Timur Timur berintegrasi, berarti bergabung, menyatu. Ya. Jadi bagaimana menyatukan pemasok atau supplier, produsen, ya, gudang, toko, ya, menjual barang itu sampai ke konsumen. Ya. Jadi harus dibuat pendekatan-pendekatan. Jadi mudah jadinya karena sudah tahu ya. Kalau nggak tahu seperti itu yang tadi saya bilang, saya ada 120 kontainer ke Port Kelang. Saya booking ke forwarder juga ya. Dari forwarder nanti di booking ke pelayaran. Pelayaran kasih DO. DO itu kita ngambil kontainer di depo, di Cakung contohnya. Dari depo itu tentu kita bayar juga itu biaya live on, live off, biaya dan
isolasi. Dari sana kita butuh tracking dari depo ke pabrik, pabriknya ada di mana, di Bogor. Bogor nanti dimuat barangnya, disegel, habis segel urus dokumennya, PEB pemberitahuan ekspor barang sampai NPE, ya, nota persetujuan untuk ekspor dari bea cukai. Habis itu baru kontainer bisa masuk ke pelabuhan setelah diurus kartu ekspor, masukkan ke kapal. Nanti kapal tentu sampai di Port Kelang di Malaysia, Port Kelang kemudian di pelabuhan West di Port Kelang. Setelah itu nanti tentu diperiksa bea cukai. Kalau dia jalurnya merah, tapi bisa juga jalurnya hijau, langsung dirilis, ya, seperti itu. Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan, ya, how to make the consumer, how to make our customer satisfied. Ya. Jadi di sini terdiri dari 3 komponennya tadi, ya, ada upstream dari awal dari hulu, ya. Ada tengahnya midstream, ya. Di sini biasanya gudang, ini kan transport, service, gudang. Di sini baru nanti downstream sampai ke yang terakhir, sampai ke end customer. Ya. Upstream meliputi apa nih? Yang di hulu tadi, ya. Tentu di sini meliputi penyalur, koneksi mereka pada penyalur, walaupun supplier, walaupun vendor, kita harus tetap mengajak kerjasama yang baik. Jangan karena kita menjadi konsumen mereka jadi suka-suka kita, ya. Kemudian pengadaan, ya, jangan sampai yang dibutuhkan tidak ada. Itu tadi upstream supply chain, ya. Sementara upstream supply chain selanjutnya tadi kegiatan, contohnya memasok bahan baku, ya, bahan baku. Untuk furniture tentu bahan bakunya mungkin kayu, gelondongan, atau bisa juga seperti apa namanya itu, rotan, ya. Terus bahan baku buat kalau pakaian celana jeans tentu garment dan lain-lain, ya. Fokus kegiatan menambang, mengangkut atau pengiriman ke pabrik. Oke, internal supply, ya. Di sini ada supplier, purchasing, production, distribution sampai kepada end customer, ya. Di sini katakan ada manajemen produksi, fabrikasi, pengendalian, ya, perusahaan, ya, pengendalian perusahaan. Downstreamnya yang di bawahnya, ya, meliputi semua aktivitas melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, misalnya dari gudang, transportasi, ya, menggunakan kereta api, menggunakan truk, menggunakan apa namanya kurir gitu, menggunakan pelaut, kapal udara, pipa, ya, atau combine, pergudangan dan juga after sale service, maksudnya setelah dijual masih ada servisnya, ya. Oke, kemudian manufaktur, ya, kegiatan utama tentu dimasukkan di sini merancang produk baru, ya, product development, mendapatkan bahan baku, ya, umpamanya Indomie itu apa bahan bakunya, bawang mungkin, ya, cabai, terus mungkin tepung, ya. Perencanaan produksi, persediaan, bagaimana prosesnya, ya, berapa banyak yang harus diproduksi, tentu ada planning and control, ya. Terus ini dalam proses produksi, kemudian distribution atau pengiriman. Ada pengiriman yang jarak dekat, mungkin dari Bandung sampai ke Jakarta, dari Bandung sampai ke Pulau Kalimantan, dari Bandung sampai ke Singapura, dari Bandung sampai ke Kanada. Bukan hanya berbeda negara, tapi juga ada berbeda benua, ya. Cakupan supply chain sebenarnya, sini sebut di sini pengembangan produk, ya. Cakupannya sudah mencapai pengembangan produk, ya. Maksudnya bahwa produksi itu harus mengikuti zaman, ya. Harus ada update. Kemudian pengadaan, ya. Barangnya tersedia. Perencanaan dan pengendalian, ya, jangan sampai out of control. Produksi kemudian pendistribusian atau pengiriman kepada konsumen. Baik, itu saja pertemuan kita. Di sini ada quote dari Akira Kurosawa mengatakan, "Man is a genius when he dreams. Dream what you are capable of. The harder you dream it, the sooner you will continue come true." Maksudnya kita harus punya cita-cita, ya. Tapi saya pernah juga, teman saya dulu di perusahaan Prancis, namanya Matilda. Saya lihat di laptopnya ditulis
gambar mobil bagus ya, gambar mobil bagus. Apa ya, kalau nggak salah itu sejenis Mustang seperti itu, ditulis don't dream it but drive it. Baik, terima kasih teman-teman. Ini saja pertemuan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa di WA di grup, jadi kita bisa bahas bersama. Terima kasih, selamat siang, sampai bertemu minggu depan.